Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anukah? Mana? Semalam wa minha syafi' wa minha asy-syafi' idza bi'a asy-syakhsu lah bihadratihi fa yanqilu manzilata nutqihi fala haqqa bihi bi syubhah idza madha ba'da al-aqli ma yumkinu talabu fih. Nah ini masalah syubhah lah. Semalam kan la yunsabu li saqitin qaulun, tidak bisa dihukumkan kepada orang yang berdiam itu sebagai ucapan dalam persetujuannya atau dikatakan ijma' sekutik. Nah itu kada kau dibiarkan, tidak bisa dinisbahkan. Nah tetapi ada pengecualian. Nah jadi pengecualian ini berarti yunsabu li saqitin qaulun, dinisbahkan orang yang berdiam itu layaknya persetujuan yang diucapkannya. Kayak bebinian bujang semalam kan. Apalagi termasuk yang bisa dinisbahkan orang diam itu seperti persetujuan dalam ucapannya. Asy-syafi', orang yang menerima hak syubhah. Syafi'. Lah. Jadi syubhah ini nukar rumah atau tanah lah berdua. Aku lawan Ridho nukar tanah berdua bersamaan. Kenapa si Ridho gini belimbah dijual Ridho kanu siapa? Kanu nih siapa kanannya? BHK lah, dijual oleh BHK. Kan orang ketiga nih, orang ketiga. Nah makanya syubhah itu rukunnya 3. Pertama syafi', orang yang menerima syubhah aku lah. Si apa nih Baihaqi hitungannya masfu'anhu lah, orang yang di syubhah daripada inya diambil. Ini berpaksaan gitu deh. Kada ada istilah jual beli antaradin, kada ada inamal beli antaradin, kada ada. Ini kayak tanah tadi lah atau rumah sikso itu tanah nukar bersamaan tahun Ridho, anggap harganya 100 juta, 50 juta seorang kami badaan nukar tanah. Kenapa hak bahagian Ridho separuh tanah itu barang nggak saham apa kah dijual Ridho kan Baihaqi sah lah, sah karena haknya juga selama kau dipisahkan lah, tanah kau dipisahkan separuh seorang itu atau rumah kah betakai tatak dua itu sebahagian kau ini jadi kau jual kau Baihaqi lantaran apakah itu tahunya CS lah WST jualnya situ. Nah lalu nangaran akung ini Ridho ini kan orang nang apa syarik lah, kawanku ketika nukar tanah atau rumah tadi berdua nang tadi dahulu datang Baihaqi nang baru menukari. Nah akung ini syafi' ngarannya berhak menukari kutukari Baihaqi nang 50 juta ikam di nukari Ridho. Nah ku gentii biasa kita ku ambil secara paksa, dah itu sah, itu syubhah ngarannya lah. Nah kenapa ketika transaksi si Ridho lawan Baihaqi di hadapan aku
dan aku ini berdiam, kada memprotes, diam saja. Nah maka diamku itu hukum qaul, hukum persetujuan. Kada bapak, maka kada boleh lagi di kemudian hari aku menuntut untuk menukari secara paksa lawan Baihaqi. Nah itu asy-Syafi'i idza bi'asyitsu bihadratih, di hadapannya. Nah lalu fayanzilu manzilatan nutqihi, maka menempatkan maka menempatilah itu sukut diam tadilah manzilatan nutqihi, tempat seperti aku berbicara. Lalu pala haqqa lahu fi syubhah, maka kada ada lagi aku hak untuk mengangkat syubhah. Mengangkat hak syubhah. Idza madha ba'dal aqdi, apabila setelah lewat terjadi setelah akad itu waktu yumkinuhu talabu fih, waktu nang memungkinkan aku menuntut fihi pada itu sekso dari kan yang anggap semenit lah aku menuntut itu, ibarat untuk akad aku ranai, diam saja setelah semenit lewat masanya. Nah itu bisa, itu takdir, persetujuan. Lagi wal mushtari idza tala 'ala al-'aibi wa lam yafsakh, seorang pembeli apabila ia melihat barang yang ia beli atas aibnya, diam ia, walam yafsakh, dan ia kada mempasah. Arti kada mempasah itu menerima. Nah berarti kan itu ridho saja. Nah berarti dihukumkan diamnya itu adalah persetujuan dengan barang yang ia beli, maka menggugurkan hak daripada khiyar aib. Tidak ada lagi khiyar aib. Nah, makanya periksa dulu lah barangnya. Nah ini ada cacat ini, oh beneran izinnya, boleh ke rumah memburikan kan boleh lagi, karena menyetujui sudah melihat. Besok wa adda jama'atun adama naz'il wali al-luqatah min yadil mawli wa kaunu hadha fi'lan la yunafi liman qala Zarkashi fi qawlihi qulna la yunsabu lahu qawlun fala yunsabu lahu fi'lun. Dan para jamaah lagi, jamaah lain yang Ustaz Maulana, jamaah lain lah, jamaah ini ulama-ulama daripada usuliyin, mereka mengkategorikan ada manaz'i, tidak dapat mencabutnya seorang wali al-luqatah, barang yang tercecer, min yadil mauli, dari tangan kakanakan. Umpama nang mauliyahnya itu kakanakan, umpama mauliyahnya itu orang gila majnun sarai gamai, kan nang mahjur itu 6 termasuk orang gila kakanakan. Wa kaunu hadza fi'lan. Nah lalu keadaan seperti ini nang kada menentangnya nih lah, seorang wali ini kan perbuatan la yunafi, tidak bertentangan, tidak menafikan bagi apa yang dikatakan Imam Zarkashi dalam kaidahnya la yunsabu lahu qaulun wa la yunsabu fi'lun, tidaklah dapat dinisbahkan baginya apapun ucapan, maka tidak bisa dinisbahkan bagi perbuatan. Artinya ucapan diamnya tuh aja kada kawa dinyatakan ucapan, apalagi sebagai perbuatan. Itu fa idza talafa syai'u, apabila rusak sesuatu, al-mutalaqqat, sesuatu al-mutalaqqat yang tercecer, bibatil qab, fi yadi sabi, barang rusak itu di tangan seorang sabi, wa qasara al-wali fi intiza'ihi minhu, dan seorang wali kakanakan ayahnya teledor
dalam mengambil barang minhu minas sabi aw lam yantazi' minhu, atau kada melepaskan seorang, maka dhamina seorang wali menjamin litaqsirihi karena membiarkannya itu seorang anak, wali ridha dan meridainya bidhaman dengan ia mampu nanti akan menjaminnya, pasukutuhu manzilat ridahu bidhaman, maka diamnya seorang wali, diamnya muntong dan diamnya perbuatan. Nah, kadang menarik, kadang mengambil, lam yantazi', kadang merabuti. Ini kakak-kakak gini umpama dapat apa luqatah ya menghargai tentunya kan. Anggap dapat wadai bingka, dapat serantang, acel bilang tak cecer orang dapat wadai bingka, dikacak diambilnya. Lalu seorang wali kakak-kakak ini kan kayaknya lo pada dasarnya hukum luqatah dulu kan. Luqatah barang yang tercecer, perlu ketahuilah apabila tercecer di jalan dan luqatah itu bernilai dan nilainya itu kada terlalu fantastis. Nah, ada yang mengatakan setengah dinar, ada malah seperempat dinar. Kalau sekarang 2,5 juta, sedinar tuh seperempat dinar tuh segram ya berapa? 2,5 juta. Wah, fantastis sudah. Jadi ya mungkin uruf itu berarti kada mesti fantastis itu 2,5 juta, 500.000 mungkin dia segenol lah sudah 100.000 gini ya kan, seberharga benar. Nah, maka itu wajib mengumumkan luqatah tadi, wajib mengumumkan. Ini barang 500.000 yang anggaplah mengumumkan setahun ngomongnya. Kalau nya barangnya kada berharga, kada fantastis harganya, ya anggap 20-30 ribu lah. Wadai kecil peranggi 10 ribu nomor wadai. Tace ada di jalan melihat kekanakan. Nah ini sebenarnya luqatah nang 10 ribu itu wajib diumumkan. Biar sekali. Nah, biar sekali. Kenapa kada diumumkan? Nang menjumput nih kebetulan kekanakannya kada bakal dimakannya oleh anak-anak tadi. Khalifah tuh rusak ya, dimakannya, dikacaknya, dibuangnya lah, rusak, dibiarkannya. Kenapa ada orang datang mencari si BHK? Ada perang diriku di sini kajar. Ujian tuh dimakan anak sidin tuh jar. Nah, kayak apa anak abah karena membiarkan domina, mengganti, menjamin. Karena diamnya sang abah seperti ridha qaul. Nah itu yunsabu lisakitin qaul. Dinisbahkan orang yang berdiam itu seperti ucapan persetujuan. Artinya biar aja. Artinya persetujuannya itu kayak aku ganti bidhaman, kayak aku ganti ya. Wajib mau ganti. Nah. Karena taksir teledor. Bes. Wal istisna min fi'lin sahih. Nah, kalau pengecualian dari perbuatan itu jelaskan kalau qauli kayak ucapan juga, minha sibul ghaibah masalan. Di antaranya mendengar orang menggibah. Ada orang menggibah ini A B C D E F G J H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 1 2 3. Oh, labihan. Mendengarkannya berdiam, kada ada melarang dengan perbuatan. Nah, itu sudah disebabkan kau apa? Sakit diamnya itu dinamakan persetujuan lah. Betul, dedek. Nah, kecuali yang melarangnya dengan muntok atau dengan buka. Wa qultu wa fiha ba'dhum qad sannafa musannafan fi ajad wa fa. Walam na'tar alaih. Nah, semuanya lah dan pada kawaid kaidah ada sebagian ulama sudah mengarangkan ada kalau kitab hukum sakit, hukum orang yang berdiam. Bahas orang yang berdiam ya. Orang yang berhinip dibahas. Jadi mengomentari orang yang diam ngarannya. Itu hukum sakit. Musannafan fiha akan sebuah karangan, fihi beritu karangan ajat indah wa wafat sempurna walam na'zar, kami kada memilih itu aja, kada kami terangkan habis. Al-qa'idatu at-tasi'ata asyara, kaidah yang ke-19. Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Sesuatu yang banyak pekerjaannya
maka banyak juga fadlan fadilat, kelebihan keistimewaannya, banyak gawiannya, banyak juga, banyak ongkos mengaji, banyak juga pahalanya. Nah, siapa paling jauh sini? Siapa paling jauh? Mengaji paling jauh? Tunggu baik, tunggu paling jauh parat ya, juga enak jauh-jauh kepintaran cakap begini sini ya parat. Saya paling jauh nah nangturan hingga tidak jauh cerita. Nah, berapa biaya minyak yang keluarkan? Fadlan kana lahu aksaru fadlan. Nah, kaidah ini mustanadnya diserap daripada hadis Nabi. Hadis Nabi ketika berkata lawan Aisyah, ajruki ala qadri nasibik, pahala engkau sahai itu dibalas tergantung nasibik, susah payahnya engkau. Nah itu begini calap dan lagi pahalanya. Mau liling ke pulang begini ya, mau liling ke tangan ke alam biuk muter ya ibu. Nah, buang-buang waktu cakap mengaji di lain dapat ilmu. Jadi sesuatu yang banyak pekerjaan, banyak juga pahalanya. Makanya nang mengaji-ngaji keluar gitu goncang lah. Padahal keluar tuh sekali berarti tulak ini teh disitukin ke tapi mengaji juga padahal mau ihunya genang, ya kan? Berapa benar ihunya? Banyak gawiannya, banyak ongkosnya. Tegar yang kalah ikam biar di kampung mengaji tapi sasah taros. Nah, kana lahu aksaru fa'lan. Banyak perbuatan, banyak gerak, kana lahu aksaru fa'lan. Nang kaya mempasal witir itu lebih afdal ketimbang wasal. Kenapa? Karena di situ ada 2 kali salam lah, 2 kali salam. A'lam, ketahuilah engkau bi anni kuntu qad nadamtu li hadhihi fi ma madha. Ketahuilah oleh kalian dengan bahwasanya aku nazamkan, aku bikin syair bagi ini kaidah fi ma madha, pada apa nang zaman nang telah lewat, abiyatuha maziyati. Wa kuntu 'alaiha bihamdillahi syarhan mustaqillan, dan sekarang aku sudah menulis atasnya kaidah ada sebuah syarah mustaqil yang terperinci lah bakarinah. Faqultu qaidatun ma kana arba fa'lan ay ma kana azyad fa'lan, ibadah atau perbuatan yang banyak pekerjaannya, fa innahu yakunu azka fadlan, maka itu lebih anma, lebih berkembang, lebih bertambah, fadlan ay sawaban, pahalanya. Wa aslu hamil hadisil mustahab, apa tuh? Muntakhab lah, hadis asalnya, standarnya ini kaidah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay al-muntakhab as-sahih as-sabit fi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha wasallam qala Rasulullah ajruki ala qadri nasabik, pahala engkau itu tergantung balasan susah payahnya engkau. Kemudian wadam manahun nazim, nah lalu mengandungkan akad itu hadis oleh nazim dengan syair al ajru ala qadrin nasab ay at-ta'ab. Nah ini materi metode iqtibas, ya kan? Iqtibas min al hadis, seperti siapa? Jabir dan Ibnu Jabir. Teori Ibnu Jabir yang beliau itu membuat syair menggunakan iqtibas daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Wa min furu'iha, termasuk contohnya yang banyak pekerjaan, banyak juga pahalanya, paslul witir, mempasal, memisah sholat witir 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, berpisah 2 kali salam. Itu lebih afdal min waslihi, lebih afdal daripada menyambungnya.
Mana? 3 rakaat 1 kali salam. Nah, pekerjaan sedikit salamnya sekaliannya. Nah, kama fi Tuhfah, sebagaimana di dalam kitab Tuhfahnya Ibnu Hajar. Qaidatun aglabiyah, ini adalah kaidah hanya bersifat aglab, bersifat kebiasaan. Namun bisa terjadi di luar kebiasaan. Contoh, sholat duha. Sholat duha paling banyak berapa rakaat dek? 12 fuqaha ya kan. Nah abdalnya berapa? 8 lah abdalnya. Padahal ini lebih banyak 12 itu ketimbang 8. Ada nggak di sini? Nah kenapa? Nah jadi demikian itu kaidah itu berlaku, maka kalau aksaru fi'lan kana lahu aksaru fadlan itu berlaku malam yattabi' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama kada mutaba'ah lawan Nabi. Kalau sudah sifatnya itu mutaba'ah, gawian Nabi demikian, walaupun pekerjaannya sedikit, tetap lebih afdal dibanding pekerjaan yang banyak, tetapi tidak mutaba'ah. Nabi berapa? 8 rakaat duha. Walaupun 12 boleh, tapi Nabi mengerjakan 8, maka lebih afdal. Kenapa? Mutaba'ah. Mutaba'ah. Di mutaba'ahnya itu afdal. Lah, kalah kaidah itu. Nah, cocok lawan liur ini dia. Iya kan? Nah, makanya Tuan Syekh Muhammad Saman, beliau mengerjakan sholat duha berapa? 12. Namun nang abdalnya adalah 8. Bah, kada mahir nih usul fikih ya Muhammad Saman salah. Sidin faham bahwa 8 itu yang lebih abdal. Kenapa sih mengerjakan 12? Coba lihat konteksnya. Syekh Saman ini orang sufi kok, orang sufi, bukan orang fuqaha. Walaupun sin ahli di bidang syariat mazhab Syafi'i, tapi sini basic sini yang lebih dominan yaitu sufi. Nah orang sufi ia bukan mendominasi menonjolkan ibadah zahirnya, tetapi yang ditonjolkan mereka itu ibadah batin, hati. Ia tahu bahwa 8 itu lebih gana pahalanya ketimbang yang 12. Ditinggal sidin, ditirik sidin, hati sidin, nafsu nang mana ketujuh. Nafsu itu lebih ketujuh, gawinya 8 dia. Pahalanya gana, gawinya sedikit, upahnya gencang. Sekolah nafsu. Nah, sementara gawinya 12, lapah, susah, payah, pahalanya masih ketatnya. Nah, sidin kalahkan nafsu. Jadi lawan nafsu sih, kan orang sufi biar hanya 12, gawinya sedikit, tapi nafsu sidin kalah, nafsu sidin kalah. Nah, nafsu sidin kalah. Nah, jadi memerangi nafsu. Karena di situ ada kalam sebelum kalam sabutnya bahwa Tuan Syekh Muhammad Saman adalah beliau melawani akan hawa nafsunya. Ada kalau di mana kita? Nah, itu kalam kalam sabutnya tuh. Nah biar aja sih dari si fikih kada dapat pahalanya, kada dapat yang lebih abdal berapa? 8, tapi pintangan memerangi nafsu lebih abdal siditnya. Nah sita karena bagian orang sufi lah. Ya ibadah ini kada pada mesti nang harus banyak, ada berlebihan, nang iya tuh paten kena. Hikiai paten kena ikam nih sakit kepala, ikam kinom obat macam-macam udah mampeh 30 biji minum sekapingan kena mampeh. Kenapa obat kabi diminum 30 biji lah kan mau ampeh. Tapi datang nang sekong nang alim nang lebih tahun tentang penyakit dan obatnya, oh ini Budrek, ada sponsor lah, minumnya Budrek sebiji aja tapi ampeh kena, ya kan? Nah kayak itulah ibadah lah, bujur-bujur kanak-kanak jangan hendak tahu bina raminya aja, situ rami besar busur tulakan bahagia kena kada 30 tahun seorang berdagang masih aja lagi jahil. Kenapa? Mengaji nuntut ilmu ketujuh apa? Tablik akbar bisa sah pintar gak kada kah?
goblok ini. Saurang berdagang gawian. Berdagang, orang dikaji ilmu muamalah, tablik akbar ada muamalah. Ada. Aku kan menyalahkan tablik akbarnya. Personalnya namanya sah tablik akbarnya inilah. Hadirilah Ustadz viral. Wah, mana ilmunya? Nang cocok ke seseorang. Itulah salahnya tuh. Nah, pedagang masih aja kita karuan. Pas salah. Kamu aku ngajar begawi lon aku. Mendidiniakan aku aja. Nah, apakah mencari? Coba lihat. Orang-orang toko. Orang toko. Inya melantik karyawan. Berdagang. Si karyawan ini menjual belikan. Juallah, tukar, mengakad-akad. Pertanyaannya, nang dijual di akad itu ampun siapa? Ampun bos, apapun inya. Ampun bos. Syarat jual beli apa hukumnya? Milkut apa? Milik nang sempurna. Seorang lain milik seorang menjual boleh? Kada boleh. Kecuali ada izin dari ampun barang dan wakalah ikam nak wakilkan untuk menjualkan barangku dan mengakadkannya. Kenyataannya adakah itu? Adalah toko-toko. Ada 30 tahun, 40 tahun dagang kayak itu aja betul. Jahil. Orang yang mengaji tapi akbar bisa sah. Itu bang. Apa bila secara muamalah itu luput kiai? Aku mandangan turunannya nah. Jadi apa-apa pikir ini. Muamalah itu pahami dulu dasar muamalah itu apa? Dasar muamalah itu dia menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Lah, menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Berarti al aslu fil asya at-tahrim. Aku diisi duit tapi kada diisi iwak. Maulah aku makan duit. Mau kada mau aku makan beres, makan nasi, makan iwak. Ada abdi iwak lawan nasi. Aku makan nasi ikan. Halal apa haram? Hah? Haram. Nah, jadi halal kayak apa? Harus ada proses muamalah jual beli. Jual beli yang sah, valid. Apabila kada valid, kada sah jual belinya, maka aku mengambil nasi lawan iwak ikan, hukumnya hukum gosok. Haram apa kada? Haram. Di dunia lepas tuntutan dunia. Ya kan mencuri, ya bayar, tapi akad kereda. Nah, sama ikan berjualan kayak itu. Duit orang kaup tanpa ada perwakilan kepada asisten karyawan ini. Adalah mengizini. Kamu aku jual, aku izinkan, aku wakilkan dan aku izinkan untuk menjual. Adalah kereda. Kaup duit nang seorang terima duit siapa? Duit orang, walaupun secara zahir ini sah secara zahir, kadang artinya kadang kalau dituntut di pengadilan, tapi bukan Allah kena hukum Allah. Duit dimiliki haram kada? Haram hukum gasab. Tukaran baju di bawah ibadah sah apa kada? Sah apa kada? Ada sah ibadahnya. Dimakan-makan, tukaran ke haji, tukaran ke umrah, sah apa kada? Nah, begitu nggak pak? Umpat tablik akbar itu aja masalahnya. Makanya aku paling sarik lah pengajian benang kena dengan pengajian seorang parai umpat tablik akbar paling sarik aku. Kecuali alim sudah ayuha. Aku berpikir tentang saya 7 tahun aku mengaji, ada pernah tablik akbar makin tahu. Ustadz guru ada salah orang datang tuh, ada salah, bujur aja bagus, cuman bagi siapa yang bagus? Ada semua orang bagus tuh kan bagus, ini kada semua orang bagus untuk semua orang kada. Ada semua orang, oh ini bagus apa bagi orang sudah alim, yang mengerti, paham, nangnya kada pecahan jadi tuan guru, ayo tolak kesini, ya cukup diperdoainnya. Aku sibuk anak mengaji, full mengaji. Kenapa? Iba Isa tablik akbar, Mbak Esar ada taruh seorang pengajian, baik mau pati pengajian guru seorang yang lebih paten. Nah itulah penting gamlah menentukan patennya itu penting. Ngapa aja pina pada waktu cukup tablik akbar, ngapa buat yang bagus? Iya bagus, bagus itu siapa? Kamu tergiur bagus-bagus gitu. Bersedekah bagus, ayo saya menang bagus.
Tapi orang nang hutang sering menyakan, anak buah kelaparan, bersedekahnya ke lain, baguslah. Sebenarnya bagus. Haram apa ada? Haram. Nah, kada semua orang mengitihi karakter seorang ini ngapa lah, makanya betakun gak guru-guru tuh nih orang begini-begini ngapa amalan ulon nang bagus ujar guru kami jahil ngaji aja kan orang ini sudah mengaji ilmu cukup napa guru amalan ikebakir bisa dakah ya guru nah itu padahal kamu bilang ujar orang bagus guru ini menyampaikan bagus sih secara umum bagi seorang ada tampil bagus. Coba lihat Koko Bima untuk menambah stamina minumlah 3 kali sehari bagus 3 sehari kena pulang mendengar extra jus 3 kali sehari keratin ding 3 kali sehari hancur ginjal ikan ya raum mutas artinya nyari extra jus 3 extra jus Koko Bima keratin ding apalagi nang belum power app 3 kali sehari lah aturannya tuh kena pulang suplemen makanan macam-macam 3 kali pil kita 3 kali sehari sekali minum 2 biji nih mau umpatnya nang apa nang didengar ngapa nang dibaca ketahui diamalkan iya kayak gitu dibaca semua sore baca amalkan seorang nih ngapa makanya kada kau jangan belum mendengar guru amalkan gini bagus seorang nih siapa ngapa seorang nih bagus dia amalan sembahyang duha sembahyang witir iya siapa yang menyalahkan amun seorang kadoan banyak baguslah nah itu ya lah bagus dia orang nang baca Quran abdul ibadati ummati tilawatil Quran bagus seorang nggak bisa beudu ada tahu bayang nggak bisa tak bagus baca Quran gak bagus nuntut ilmu lah bagus belajar wudu lah nah itulah makanya ibadah itu biar sedikit tapi paten ya tangan paten makanya itu patennya tuh nah jangan sampai tekin ubet kabi nah sakit kepala 30 biji udah sampai makanya datang ke guru nah disitu juga ada sanak guru luar-luar ya guru kau amalkan ini sebagai guru kau menyuruh aku nah ijazah guru udah dapat barakahnya lah sedang orang cukup fardu ain silahkan tabligh akbar bagus nangin lang bagus seorang fardu ain kada beres bakal betuntut besar tabligh akbar sekali isi belum lucu pulang belum lucu bertawaan ya nah. Terus wa min furiya tersalah wahya kama fi tuhfah qaidah lebih wa awraju dzalika bid'ah bi kasri wa bid'at al-mu'ayyan wa ya ismu lima baina uqud asyara dan mereka ulama usuliyin mengeluarkan dari ini kaidah bid'ah asyar 10 macam fahaka ay khudha ambillah manzumatan kadurun ajab udurrah wa jawah ambillah kadurin seperti mutiara wa dzalika al-qasr al-imam seperti ini yubdalu ala salasatil ayyam khuri min khilaf Abi Hanifah bimujibi lahu wa mahallu dzalika fi ghairil mallah kama marwa al-qasru ala imam ka itmam lah nah, mengkasar atas tamam coba lihat mengkasar atas tamam mengkasar tuh 4 rakaat jadi 2 nah, tamam 4 rakaat lebih abdal kasar kalau lebih abdal tamam kah kalau ikam menerapkan teori kaidah sesuatu yang banyak pekerjaannya banyak juga padilat gawian upahnya maka abdal tamam enggak ini kasusnya orang musafir lah jangan ikan orang begini di kampung hendak mengkasar nah ini kalau kasar walaupun sedikit itu lebih abdal kenapa nah itu yabdulul lebih abdal kasar itu habar al-kasru bisalasah
pada 3 al-ayyam, 3 hari, 3 marhalah maksudnya. Kan bahari perjalanan itu kan satu marhalah tuh sekitar 46 kilometer. Nah, itu biasanya ditempuh dengan 1 hari perjalanan. Nah, berarti lalu Abi Hanifah apabila 3 marhalah beliau mewajibkan qasar. Nah, kalaunya Imam Syafi'i sidin kada mewajibkan, namun beliau toleransi dengan pendapatnya Imam Abi Hanifah, yaitu al-khurud minal khilaf mustahabun. Nah, di situ sidin lah toleransi. Maka lebih abdal qasar ketimbang tamam, walaupun gawiannya sedikit. Nah, limujibin lahu, karena ada yang mewajibkan lahu begitu qasar. Wa mahallu dzalik fi ghairil mallah, dan tempat nang abdal qasar atas imam itu fi ghairil mallah. Al mallah yakun ismam lahu abdal khulal min khilaf Ahmad. Nah, maksud mallah itu apa? Bahwasanya tamam lebih abdal karena keluar daripada khilafnya Imam Ahmad. Kayak apa semalam? Kayak kada sampai di 3 marhalah, hanya 2 marhalah aja. Nah, tapi kalau orang sufi takarannya seperti Imam Al-Ghazali itu kada marhalah. Takarannya nang mana nang lebih nafsu ikam kada ketujuh. Nafsu ikam ketujuh nang mana? Apabila nafsu kita ketujuh, nah bahwa indallah ala khilafi dzalik, maka nang diketujui Allah taala menyalahi nang nafsu. Nang kita ketujui kasar, ya sudah, ambil kita tamam. Sudah ada banyak anu dek. Bismillah. Nah, itu orang sufi lah seperti Imam Ghazali, ambil nang berat atas nafsu. Karena dari Ibnu Athaillah itu, idza tasyaba 'alaika ibadatani, apabila tasyabah tersamar atas engkau itu ada 2 ibadah, fanzur ila ayyihima asqal, pandang dari 2 ibadah itu mana yang lebih berat. Mana lebih berat? Ini tamam. Nah, ini qasar. Lah, nah, mana lebih berat? Fanzur ila ayyihima asqalu ala nafsi, pandang mana lebih berat atas nafsu. Nah, fattabi'ha, ikutilah itu. Nah, tayang wae kita ini non berat lah. Tamam tuh nafsu itu berat, ya lah, seberat biar itu maksudnya. Bismillah. Nah, mana pulang tali Jawa. Niyana summa duha saman rakaatin abar ay abdal. Duha itu 8 rakaat lebih abdal. Wa iyakun aksaruha, sekalipun lebih banyak duha itu bisa dikerjakan sintai asyar 12 rakaat. Qala Ibnu Hajar fi Tuhfah li khabarin dhaif fi ad-dhaif ya'mal bi fil fadail. Karena ada hadis dhaif, namun hadis dhaif itu bisa diamalkan hanya dalam sekedar kasus fadail lah, nang sifatnya fadail amal, fadilat kelebihan selama dhaifnya itu jangan dhaif benar, apalagi sampai ke derajat maudhu, apalagi munkar. Sekedar dhaif pada Bapak. Nah, lagian itu hanya sekedar fadilat lah, fadilat ibadatnya itu bukan sebagai sumber hukum lah.
Nah, hatta tasihu niyatud duha bizaid ala zaman. Karena boleh aja duha itu diniatkan lebih daripada 8. Boleh kan? Niat 12 apa berapa boleh? Walaupun niat duha. Nah, berarti menunjukkan bahwa duha itu bisa lebih daripada 8. Wa ma dzakarahu ma huwa dalla alaihi kalam radha lakin fil minhaj wa atamahu jam'un muhaqqiqan an aqal 12 raka'atan dan mengadakan 12 rakaat dia. Wa fil hadis al-warid tasrih bil mufadalah baina zaman wal 12 itlabzu man shalla samaniyatan kutiba minal qanitin wa man shalla 12 rakatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang 12 Allah bangunkan istana yang di dalam surga. Akhir Tabarani fil Kabir an Darda. Qala Syekhul Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani fi Fathul Bari muta'aqiban qawlu man qala inna dha'if, mengiringi ucapan nama dhaif akhrajahu Ibnu Tirmidzi wa laysa fi isnadihi man yatlaqu alaihi ismul gharabah lakin idza dhuma ila hadis Abi Dzar qawi. Nah, tapi bila disandarkan kepada hadis yang riwayat yang lain itu hadis dhaif tadi menjadi kuat wa shallahal ihtijaz bih, lalu layak dijadikan hujjah. Nah, bisa aja fata'amalu bittisafi biinsafi ala an al-hadis sahih wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah wa ya'didu da'fa, dan menguatkan akan lemahnya ini hadis. Wa min samma istanada ilaihi az-Zain al-Iraqi wa Suyuti ikhtara adam taqyid bi adad. Nah, kada boleh, jangan dikaitkan di sini lah berapakah. Wa in rudda alaihi Syekh Ibnu Hajar farad muskil li anna al-madar ala sihhatil hadis bila mu'arid sahih. Teruslah. Nah, ada kada dijelaskan kenapa. Nah, jadi alas itu mutabah lawan Nabi aja dapat lebih abdal. Barangkali ngapa kayak ikam gawian, walaupun banyak gawiannya begini. Oh, doa sering panjangan. Ampun Nabi ada doanya sedikit, doa khusus sama doa ngapa yuk? Doa ngapa? Dari Nabi doa makan. Nabi mengajarkan. Nah, ada doa dia handap aja. Seorang membaca doa sering panjangan, panjang mana doanya? Doa apa itu? Doa dalil khairat dibaca. Kan bagus ya doanya tuh. Tapi gak ada paten. Nang gesan makan nih. Ambil handap mutabah lawan Nabi. Wal witru mahma bisalasin yuf'al fa innahu mimma yazid afdal. Witir manakala 3 rakaat dikerjakan, maka 3 rakaat itu daripada yang lebih daripada 3 lebih abdal. Nah kan Rasulullah YouTube lisas maka dulu al-tikrar. Rasul itu kan berwitir 3 rakaat. Nah, mutabah lawan Nabi juga lebih abdal daripada lebih, kan boleh 3 sampai 11 lah. Nah, boleh dengan niat witir kita. Lakin ala qaulin dhaif yujab bi an hadis fihi afdaliyatu nuqila anil Basri lil Imam Al-Ghazali wa Zubair hadith tasmiyat al-Wahidi wal Imam Al-Asad bin Asad Abdul Malik Imam Haramain Imam Syekhul Ghazali Asad bin Asad Abdul Malik Al-Juwaini lah Imam Al-Haramain Zil Ula Al-Khisal Al-Aliyah wa kullu nazim idza qaulun batil fihi ma fihi wal aula ma sara'u hadha min wasfihi bid-dha'fi man wasafahu bid-dha'fi. Masalah hadis adalah tersilang. Wa kadza salatu subuh rakaatain kanat afdal min ghairiha. Salat subuh lebih abdal daripada sembahyang fardu-fardu lain, padahalnya 2 rakaat ya Allah. Nah, lebih abdal juga yang sedikit. Nah, langsung dari Nabi itu menyatakanlah ini kirim salawat wa iyakuni salawat ghairuha wa yadut zamir ala mafhum syai'an umum atwal kazuhri sebelum zuhur wa sababuhu wujudul masyaqqah min subuh. Nah, karena masyaqqatnya subuh itulah. Summa sukutu nazim tab'an ya asli mushkil yaqtidai tabdil subuh hatta ala al-asri wa laysa kadzalik. Gini, diamnya nazim artinya kadang membicarakan sini mengikut bagi asalnya juga. Ini terjadi iskal karena di sini membawa berindikasi kepada seolah-olah abdal subuh itu lebih abdal subuh daripada sembahyang asar. Kan sembahyang asar itu disebutkan kan? Wassalatil wusta ya kan? Atap khas alal am.
Nah ini menunjukkan keabdalian sembahyang asar. Maka si nazim di kitab ini subuh ini lebih abdal daripada sembahyang yang lain, seolah-olah lebih abdal daripada asarnya juga. Padahal kan kenyataannya lebih abdal asar daripada subuh. Ay walaisal amrul muqarrar kadzalika seperti demikian kal mantuq. Wa ibaratu Zarkasi bi qawaidi tabdila salati subuh ma'a qasri rak'atihi ala siri salawat indama yaqulu innaha al-wusta. Nah, di dalam ibarat Az-Zarkashi mengatakan kelebihan sembahyang subuh padahal pendek hanya 2 rakaat itu lebih abdal daripada sembahyang 5 waktu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan bahwa sembahyang subuh itu ialah sembahyang wusta. Apa itu jelas saya sudah kan, tapi mengatakan ustaz itu kan asar wa kadza. Nah seperti ini mengatakan apabila mengatakan sembahyang ustaz itu al asru ma asar. Nah inda man ja'ala al wusta ma'na aqsar min adh-dhuhur. Nah kalaunya wusta itu lebih ringkas daripada zuhur ala ma ja'at bi as-sunnah inta fata'amal dzalik. Kirakan sorangan di sini. Wa ibaratu tauba fi bab salat asr afdal min as-subuh. Ya la summa al-isya summa dhuhur summa al-maghrib fi madhar min adillah intaha. Wa yaskil alai iskal tuhbah khabar at-Tabarani fil awsat marfu'an afdalus salawat salatul maghrib wa in kana dhaifan dhaif jadi pada diulah hujah Jepang. Wa rak'atul witri idza uqtusir 'alaiha ladaihim afdal min sunnatil fajr. 2 rakaat witir, 1 rakaat witir lebih afdal daripada sunat fajar yang 2 rakaat. Alal jadid qalib nuribah la'alla sababu istishab hukmiya 'ala ma taqaddamaha. Maknanya Pak, insihab termasuk atas alasan yang telah melewati akan itu apa hikmah lah. Qala fi taubah ay kaunuhu tusayyiru wazaifa yaumi walidati witran. Allahu witrun yuhibbul witra. Ini itulah Ibnu Hajar mengatakan keadaan abdaliyahnya di sini ngapa? Karena sudah dijadikan wazifah yaum walailah lah, yaum walailah. Witir sudah. Wallahu witrun yuhibbul witra. Itu ada lisanillah. Wa aidan lagi tab dulu banyak lagi. Banyak tengah. Wa aidan wallahu alam bisawab. Jadi aglabiah lah nama kalau survei pada tu kada selalu bagi barang lah. Ada selalu jadi dasar gitu.